2 bulan lebih tak bisa melihat indahnya dunia, Agus Salim nyaris putus asa. Korban penyiraman air keras itu sangat kecewa karena tak bisa operasi mata lantaran ditolak asuransi kesehatan. Padahal Agus sangat ingin melihat perubahan wajah ayah dan ibunya pasca belasan tahun mereka tak bertemu lantaran Agus merantau ke Jakarta sejak lulus SMA. Seperti diketahui, ayah dan ibu Agus baru datang dari Aceh untuk membantu merawat Agus setelah Agus mendapatkan donasi yang digagas Pratiwi Novianti, pemilik Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Namun sudah sebulan ayah dan ibunya berada di Tangerang, tepatnya di kawasan Ciledug kediaman Wawa, kerabat istrinya, Agus hanya bisa mendengar suara ayah dan ibunya. Kepada tim Star Pro, Agus mengungkapkan bahwa dirinya rindu melihat paras ayah ibunya, wajah Elmi Nurmala, istri, dan segenap wajah orang-orang sekitar yang peduli padanya. Kalau sengaja sekarang tuh kayak lebih, ya semoga aja lah ada keajaiban Allah lah gitu. Pengen banget rasanya lihat muka ibu Agus sama abah Agus, muka istri Agus. Ya Agus kepengen lihat muka mama Agus sama muka abah Agus yang udah 3 tahun tiba-tiba datang kemari. Agus gak bisa lihat mukanya, pengen lihat muka istri Agus. Kadang Agus teringat tuh sedih. Kita teringat kadang-kadang tuh momen-momen kita dulu kayak apa. Gitu juga sama orang tua Agus, sama orang istri. Kalau teringat tuh rasanya nyesek banget setiap malam. Nyesek. Makanya Agus suka nangis. Kalau masalah mental tuh begini, mental tuh siapa saja pun merasakan kalau yang kayak gini tetap mental itu artinya ciut. Karena memikirkan, kami kan nggak punya ciut memikirkannya, tetapi ada sebagian besar seperti arti yang ingin menolong nih. Nah itu kami harapkan artinya dapat dia tuh bertahan hidup. Itu kayak lebih, ya semoga aja lah ada keajaiban Allah lah gitu. Pengen banget rasanya lihat muka ibu Agus sama abah Agus. Selain wajah pengacara Farhad Abbas yang sudah dikenalnya sebelum matanya buta, Agus Salim ingin melihat tampang pengacara Krisnamurti yang belakangan banyak membantunya baik secara moral maupun material. Setelah memberikan uang $700 Amerika kepada Agus untuk berobat, kemarin Krisnamurti kembali memberikan uang 50 juta rupiah kepada mantan kepala waiters berusia 34 tahun itu. Bener, ya malaikat Agus lah gitu. Dia orang baik banget gitu. Di saat Agus terpuruk, ada dia yang ngebantuin Agus gitu. Makanya Agus bilang, Agus sangat bersyukur banget sama Allah juga dipertemukan sama Pak Krisna yang begitu baik sama Agus gitu. Susah cari orang sebaik Bapak Krisnamurti. Bersyukur ya, alhamdulillah masih ada orang baik, masih ada yang percaya sama kita. Insya Allah itu uangnya benar-benar buat pengobatan Bang Agus, dan harapannya semoga Bang Agus bisa cepat sembuh. Itu uang pribadi saya, kan gitu loh, iya, uang pribadi saya. Hari ini dibuktikan dengan Krisna, langsung uang cash, bawa ke rumah sakit, nggak usah banyak bicara, yang penting Agus sembuh. Senin siang ini, Agus akan melakukan cek mata di sebuah rumah sakit khusus mata di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tentu saja, Krisna dan Farhad akan menjamin seluruhnya biaya cek dan operasi mata Agus andai ada kekurangan. Jika lebih pun, Krisna dan Farhad tak melarang Agus untuk menggunakan uang yang ada untuk keperluan lain. Khusus buat operasi itu pengobatan. Full untuk pengobatan itu. Iya, besok kita lihat lah, kan prosesnya masih ada itu. Mungkin ada beberapa tahap untuk melangkahkan ke operasinya gitu, tapi kan nggak lama gitu. Mesti diperiksa, ada tahap cek ini ya, cek dalam dulu. Iya. Kalau uang itu sudah diterima Pak Agus, itu menjadi urusan Agus. Jadi besok biarkan Agus sendiri yang membayar rumah sakit. Agus Nggak usah dicampurin. Nggak usah dicampurin gitu loh. Jadi kan nggak usah ditanya, ini uang kemana, ini uang kemana, ini uang kemana, kok jadi kepo. Itu semua pengacara Agus sih, itu Pak Farhad sama Pak Krisnamurti sih yang ngurusin semua itu. Masih terus memperjuangkan itu ya? Iya, sama Pak Krisnamurti sama Pak Farhad. Usai mengawal pemberian donasi 50 juta kepada Agus, Farhad menegaskan bahwa ia akan terus mendesak Kemensos agar mengaudit rekening yayasan milik Novi.
Pasalnya, dalam donasi Agus yang di-share ke media sosial pada 11 Oktober lalu, tercantum 2 rekening, yaitu rekening pribadi Agus dan rekening Yayasan Novi. Jika di rekening Agus terkumpul 1,5 miliar, berapa yang terkumpul di rekening Yayasan Novi? Sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar yang dipindah bukukan dari rekening Agus ke rekening Yayasan Novi juga harus dipertanggungjawabkan oleh Novi. Kejar Akan terus kejar. Kembalikan uang Agus. Kembalikan uang Agus. Kembalikan uang Agus itu. Ini uangnya Agus dibawa mutar-mutar kemana-mana ke podcast-podcast. Kemudian diarahkan bahwa Agus tidak mau menerima respon. Orang mau dioperasi kok. Dan yang dituntut Krishna itu adalah transparansi, bukan uangnya Agus, tapi uang yang masuk yang menjual kesedihan Agus ke rekening yayasan. Berapa? Ya. Ya kan? Iya. Kan ada 2 rekening nih. Kita lihat di situ. Kan dia hitung 1,3 miliar 2 bulan. Ya 2 bulan juga lu lihat ya. Jadi kita minta diaudit gitu. Kemarin dikasih berapa dolar sayang? Ada 700. $700 sama ya banyak juga sih, kemarin juga di rumah sakit juga dia yang ngebayarin. Tanpa bermaksud menyepelekan peran Novi sebagai penggagas donasi, Farhat dan Agus mempermasalahkan postingan Novi di Instagram yang dianggap merendahkan harga diri Agus dan keluarganya, plus intimidasi pihak Novi saat memindah bukuan rekening. Itu sebabnya Agus melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun sudah sebulan pasca dilaporkan, Novi belum dipanggil oleh pihak berwajib terkait statusnya sebagai saksi terlapor. Ya, kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Kita minta Pak Prabowo ataupun Wakil Presiden untuk menemui Agus. Kalau bisa Presiden dan Wakil Presiden datangin Agus. Ngapain minta undang-undang? Dia kan presidennya Agus, oke? Kasus Agus versus Novi mau tak mau menyeret nama Denny Sumargo. Pasalnya, Densu adalah YouTuber pertama yang menampilkan Agus sebagai bintang tamu di podcastnya. Densu juga yang menggagas mediasi antara Agus dan Novi, namun mediasi itu gagal lantaran Farhat ingin nimbrung membawa kamera. Saat itu, Farhat memang sudah resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum Agus. Buntutnya, Densu dan Farhat terlibat saling sindir di media sosial yang berujung pada kedatangan Densu ke rumah Farhat beberapa waktu lalu. Alih-alih kesalahpahaman selesai setelah Densu dan Farhat berjabat tangan, Farhat ternyata masih tidak terima pada sikap Densu saat menyambangi rumahnya. Ucapan dan tindakan Densu dianggap memuat unsur ujaran kebencian dan diskriminasi ras. Berbekal 2 pasal itulah, Farhat melaporkan Densu ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 7 November lalu. Tapi benarkah laporan Farhat terhadap Densu atas nama MR, rekan seprofesi yang menyaksikan Densu datang ke rumahnya? Untuk FA kemarin didampingi dengan kuasa hukum, kemudian pelapor datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, ya, kemudian melaporkan inisial DS. Untuk pelapor adalah MR. Gue tuh dilaporin orang kan, gue gak takut tuh. Terus aku berdoa dalam hati, Tuhan, apa yang terjadi ya? Apa saya pura-pura kuat? Apa saya terlalu sombong? Apa kenapa ya? Terus saya tuh cuman kayak Tuhan tuh tersenyum kepada saya gitu. Terus seperti bertanya, kamu maunya gimana? Saya terserah Bapa. Amin. Masuk. Tidak. Saya bilang. Cuman saya dalam hati saya Bapak saya bilang. Entah kenapa saya tidak membenci orang itu. Suruh laporin balik Densu. Ya, laporin balik ya. Siap. Ya, kalau dia ditelepon sama orang melaporkan berarti ya yang melaporkan itu cari duit. Ya, yang melaporkan dia cari duit dari kiri kanan oke. Ya, hadapi, nggak ada kaitan saya dengan yang melaporkan.
Mengenakan setelan jas serba hitam dipadu padan kemeja putih, dasi merah, dengan peci hitam khas Indonesia, pemain bertahan berusia 28 tahun kelahiran kota Apeldoorn, Belanda, Kevin Dix, akhirnya resmi menyandang status warga negara Indonesia usai disumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia, tepat di kota asal klub yang menaunginya, Copenhagen FC, Denmark. Kevin disumpah kewarganegaraannya Jumat 8 November 2024 lalu bersama kedua pemain sepak bola wanita, yakni Estella Raquel Loupati dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu. Estella dan Noah tampak begitu cantik dan anggun saat menjalani sumpah bersama Kevin, lengkap mengenakan setelan kebaya warna putih dengan bawahan motif batik. Raut wajah tegang saat menjalani sumpah seakan berubah menjadi tawa haru bahagia usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Bahkan pria berdarah Ambon Maluku ini langsung menyapa Presiden Prabowo Subianto, seraya berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membela Indonesia sesuai sumpah dan janji yang baru diucapkannya. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia Kevin Dix untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kevin Dix sendiri tak perlu diragukan darah keindonesiaannya. Pria pemilik nama Kevin Dix Bakar Besi ini sudah karib dengan budaya Indonesia sejak kecil. Apalagi Kevin Dix disebut-sebut punya garis keturunan Raja Maluku Tengah dari terah ibundanya, Natasha Dix Bakar Besi. Marga Bakar Besi sendiri berasal dari negeri Wai di Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Maka wajar jika impian Kevin untuk bermain di tim Garuda begitu besar. Mr. Eric, I'm finally ready now. Thank you for everything, for the support, for the help, and for everything you did so far for me. And I will give everything for you as well. Sementara dari sisi darah dan keturunan, dua pemain cantik yang baru disumpah bersama Kevin Dix yakni Estella Raquel Loupati dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu sejatinya sudah tak asing bagi fans timnas putri. Noah dan Estella sempat mengikuti pemusatan latihan Garuda Pertiwi di Jakarta Juni lalu. Dari sisi keturunan, dari nama belakang mereka saja sudah tergambar jika keduanya sama-sama punya darah Maluku. Kakek nenek Noah dari pihak ayah diketahui merupakan pasangan asli Indonesia kelahiran Maluku yang bermigrasi ke Belanda. Nama aku Noah dan aku 20 tahun dan we got invited to come here to Indonesia and we're very excited. My Indonesian roots are also from my father's side. He's fully Indonesian. Dari Maluku, Ambon. Ya, Noah lahir di Roermond, Belanda pada 7 November 2003 lalu. Gadis keturunan Maluku Belanda ini sudah bermain sepak bola sejak berusia 9 tahun. Ia bahkan sudah merantau ke Jerman untuk memperkuat Alemannia Aachen pada usia sangat belia. Sekembali ke Belanda, Noah sempat bergabung dengan FC Eindhoven Junior. Setelah ini, gadis tinggi 1,6 meter ini sempat memperkuat Fortuna Sittard. Ia kemudian direkrut klub elit Liga Belgia, KRC Genk Ladies. Dengan segudang pengalamannya, darah cantik yang sudah karib dengan bahasa dan budaya Indonesia sejak kecil ini jelas akan mampu memompa semangat timnas Indonesia Putri. Yang mengejutkan, Noah mengaku akan tetap memilih sebagai skuad Garuda Putri meski mendapatkan panggilan dari timnas Putri Garuda. Nasionalisme Noah jelas tak perlu diragukan lagi. Lantas, bagaimana luapan rasa haru dan bangga Noah usai resmi jadi pemain timnas Garuda Putri? Stay here because I think actually the team is very nice, the culture, the play culture, how everything is handled here, I like it. Tak kalah dengan tekad Noah, tekad kuat juga digenggam Estella Loupati. Meski punya peluang membela timnas putri Argentina dan Belanda, namun gadis kelahiran 14 November 2003 ini lebih memilih Indonesia sebagai klubnya. For me, when I was also a little kid, I wanted to play in another country. For sure, it was always my dream. And it was more like
feeling from inside that I wanted to play for Indonesia. My Indonesian roots is from my father. My grandmother was born here. When she was 15, she went to Holland, and there she raised our family. Estella sendiri diketahui memiliki darah Argentina dari ibunya yang merupakan blasteran Belanda Argentina. Sementara darah Indonesia mengalir dari ayahnya yang memiliki keturunan Maluku dari garis keturunan kakek dan nenek Estella di Maluku. Lantas benarkah meski timnas Argentina kelak memanggil untuk menjadikan Estella sebagai skuad utama, gadis berparas cantik ini akan tetap memilih Indonesia? If Argentina would call me up, I would stay here for sure. I like it here, the people are nice, the playing is good, and I think this is where I belong. Selain sambutan penuh sukacita, supporter timnas Indonesia, putra dan putri atas bergabungnya 3 pemain keturunan resminya Kevin Dix berKTP Indonesia jelang laga melawan Jepang dan Saudi Arabia jelas akan membuat lini pertahanan timnas Indonesia makin solid setelah sebelumnya diisi Mash Hill Girls. Apalagi jelang bersua melawan Jepang pada matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Publik pecinta sepak bola tanah air sangat berharap timnas bisa meraih poin di kandang sendiri. Lantas mungkinkah Kevin bisa langsung berlaga melawan Jepang? Wah, itu nggak tahu itu semua harus tanya sama pelatih ya. Kita cuma harus dukung dan support mereka untuk pertandingan nanti bisa lancar dan mudah-mudahan kita bisa menang. I'm feeling really good. I'm excited. I'm happy, and I can't wait to see everybody. Prediksinya kita mengharapkan si Indonesia selalu menjadi juara ya, apalagi kan mainnya di kandang kita kan ya. Saya doakan mudah-mudahan pertandingan Indonesia versus Jepang, Indonesia bisa main maksimal, bisa main solid, kompak. Jadi harapan saya insya Allah Indonesia menang besok. Semangat! Kita bicara dulu ya, saya 1-0 lah ya. 1-0. Semangat Indonesia, vamos! Di tempat terpisah, kemeriahan juga oleh dahsyatnya weekend dan tentunya dengan format yang lebih fresh dan seru. Dahsyatnya weekend ini dihelat di sebuah mall di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dipandu oleh Irfan Hakim, Imam Darto, dan Boyan, acara tersebut cukup meriah. Apalagi sederet penyanyi top seperti Nabila Takia, Cibi Cibi, dan Restu, dan juga sederet pemain sinetron teranyar RCTI, Cerita Cinta SMA, dari Katy Fakandi, Zayan Saka, Ari Nugroho, dan Kella Afzah. Aku masih menginginkanmu menjadi yang terindah, menjadi yang terbaik dalam hidup. Namun tak pernah terucap karena aku masih malu. Aku diam-diam suka kamu. Ku coba mendekati hatimu. Aku diam-diam suka kamu. Ada di acara Dahsyatnya Weekend. Oh my god, iya. Udah lama banget, biasanya Dahsyat itu ada setiap hari. Kali ini pas banget dengan kebutuhan kita sebagai wibu. Kita memang bisa performnya di weekend. Jadi jadwalnya pas ya. Iya, minggu depan bisa lagi berarti ya. Betul. Ya alhamdulillah masih bisa dikasih kepercayaan sama tim yang ada buat bisa mengisi acara di Dahsyat gitu. Itu udah dari kapan ngisi terus itu ya. Alhamdulillah masih dikasih kepercayaan panjang lebih buat bisa jadi bintang tamu di sini lah. Hari ini kita syutingnya itu jam 1 ya. Jadi sebelum jam 1 kita datang ke acara Dahsyat dan kayaknya seru sih, bakal seru-seruan kita ya. Lihat. Pasti dong. Harusnya callingan pagi ya. Iya, harusnya jam 1 karena kita kesini dulu ya. Kita kan mau callingan pagi dan kesini pagi. Iya, makanya pagi ke sini.
Antusiasme para penonton serta sambutan meriah untuk sinetron terbaru Cerita Cinta SMA itu disambut baik oleh para pemain. Apalagi ceritanya fresh yang tentunya akan menghibur masyarakat Indonesia. Sinetron terbaru berjudul Cerita Cinta SMA ini akan mengisahkan kisah cerita anak-anak SMA penuh dengan konflik dan cinta, tentunya bakal menguras air mata. Menurut aku ini ceritanya seru banget ya, apalagi kita ada romansnya, ada drama keluarganya, terus ada persahabatannya. Pokoknya ini benar-benar seru banget ya. Seru banget walaupun drama tapi bukan cuma drama biasa, ada sentuhan komedinya juga. Pokoknya menurutku, oh ya benar, komplit. Ini paket lengkap banget. Ya, jadi ini bukan sinetron yang biasa ya. Dan dari segi ceritanya pun aku udah memainin beberapa dan pasti mereka juga udah banyak lah maininnya sinetron-sinetron dan film lain. Dan ini ceritanya fresh banget. RCTI bersama Langit Musik yang selalu sukses menggelar penghargaan untuk seluruh penggiat musisi tanah air Indonesia Music Awards 2024. Terima kasih RCTI, terima kasih Langit Musik. Terima kasih, maju terus musik Indonesia. Saksikan Malam Puncak Indonesia Music Awards 2024 live di RCTI. November penuh kejutan. Ada senyuman, tawa, sampai teriakan. Kalau lo masih tetap nekat, gue pastiin seumur hidup lo bakal pakai tongkat. Kenalin, Jian. Abang minta beliin kostum yoga ya. Kok jadi ngelunjak? Sultan ente sekarang. Jual apa yang seneng? Jual boneka. Jual kebahagiaan. Salah, jualan cantik dapat emas. Selamat ulang tahun MNC Group. Indonesian Music Award. Terima kasih Indonesian Music Awards. Selamat datang di Dahsyatnya Weekend. Semuanya hanya di RCTI. Tak terasa, sudah 40 hari almarhumah Marissa Haque meninggalkan belahan jiwanya musisi Ikang Fauzi. Untuk memperingati 40 hari kepergian almarhumah, pria yang sudah mendampingi almarhumah selama 38 tahun ini bersama kedua buah hatinya, Ciki dan Isabella Fauzi, menggelar acara tahlil dan yasinan sekaligus acara mengenang sosok almarhumah. Lantunan ayat-ayat suci dan pujian pada ilahi pun mengiringi doa untuk mengenang almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita memang bikin di sini karena memang mengenang, selain mengenang juga ingin mengembangkan semangatnya ya, karena Marissa ini emang sosok yang makanya kalau orang bilang bidadari itu dia kalau berjuang tuh setengah-setengah gitu. Jadi memang hari-harinya dia tuh emang dipenuhi oleh agenda siapa lagi yang dia bisa tolong. Kalau nggak dia ngajar, ya kan, kalau dia belajar kan bukunya banyak. Kalau nggak dia melakukan banyak koneksi untuk bisa melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat gitu.
Pria berusia 65 tahun ini kemarin tampak lebih tegar dari sebelumnya. Ia tak lagi berada dalam situasi sendu penuh duka atas kehilangan belahan hatinya. Namun Ikang tetap tidak bisa melupakan memori manis selama perjalanan hidup bersama almarhumah. Sangat, belum ada perubahannya. Luar biasa kepeduliannya terhadap sekelilingnya. Bahkan kami para sahabat pun sampai hari ini merasa kehilangan. Jika Ikang sudah bisa lebih tegar menghadapi kenyataan atas berpulangnya almarhumah, kedua buah hatinya Chiki dan Isabella masih diliputi rasa kehilangan yang pekat usai kepergian ibundanya. Setiap kali melihat barang-barang peninggalan almarhumah yang disimpan rapi, Chiki bahkan selalu ingat saat-saat sang bunda masih berada di rumah. Lantas benarkah barang-barang pribadi almarhumah kelak juga akan diwakafkan untuk menjadi ladang amal ketimbang menjadi simpanan pribadi yang akan selalu membuat tabir duka anak-anak almarhumah? Atau pakai makeup ibu sih kalau saya. Kalau saya jadi sering pakai makeup ibu. Kayak meja rias ibu gitu dengan rambut di sana, makeup di sana. Kita terus pakai barang ibu. Iya. Pasti juga berikan. Alhamdulillah anak kandung ya saya. Ya tuh jangan sampai ada yang nggak jadi manfaat lah. Diberikan kepada orang yang tepat dan jadikan tempat guna. Feby Rastanti saat ini tengah berbahagia. Tepat pada hari Sabtu, 9 November 2024 lalu, Feby resmi menikah dengan Drajat Jumantara yang berprofesi sebagai seorang perwira polisi. Pernikahan itu digelar di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Dekorasi akad nikah pun dibalut dengan penuh estetik. Dekorasi bunga penuh menghiasi ruang akad nikah dari mulai warna pastel, dusty pink, peach, dan putih, serta ronce melati melengkapi dekorasi sepanjang ruangan. Feby terlihat anggun dengan balutan busana pengantin khas Sunda, sementara Drajat tampil gagah dalam balutan beskap dan belangkon. Namun ada momen haru sebelum prosesi ijab kabul dimulai. Dalam video itu, Drajat tampak tidak bisa menahan haru dan menangis bahagia ketika Feby berjalan ke arahnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya dari Santri Budi Rashid dengan mas kawin tersebut yang tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prosesi akad nikah berlangsung hikmat. Dengan satu tarikan nafas, Drajat begitu lantang mengucap ijab kabul. Ketegangan itu akhirnya menjadi cair. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Feby dan Drajat alias Ajat. Drajat sah meminang Feby dengan mas kawin berupa logam mulia 9 gram, uang $11 Amerika, dan Rp2.024. All I dream of is your eyes. All I long for. Pastinya karena juga kan Ajat pasti untuk ngobrol di media kan juga belum pernah nih, jadi memang buat pertama kali kan gak enak kalau tiba-tiba harus ngobrol di pernikahan, makanya dari Feby dan Ajat minta kita mewakili. Setelah akad, pada malam hari yang sama, keduanya menjalani prosesi pedang pora, tradisi khas mengantar perwira memasuki jenjang perkawinan untuk pertama kalinya. Sentuhan budaya dan seragam dinas Drajat semakin memperkuat makna momen spesial ini. Dalam prosesi ini, Feby memilih mengenakan pakaian adat Palembang berwarna merah yang melambangkan kemewahan dan kebahagiaan. Feby tampil memukau dalam balutan kebaya merah modern lengkap dengan mahkota pengantin, sedangkan Drajat mengenakan seragam dinasnya.
Pada momen itu, Feby juga menyuguhkan sebuah persembahan indah dan penuh makna melalui tari pagar pengantin, sebuah tarian adat Palembang yang menggambarkan sambutan hangat dan penghormatan bagi para tamu serta keluarga yang hadir. Penampilan Feby itu tentu saja mencuri perhatian seluruh undangan dengan gerakan-gerakan yang anggun, luwes, mengikuti alunan musik tradisional yang menghentak lembut namun penuh karisma. Melangkah dengan kesatria bangsa, dipayungi sayap-sayap nan perkasa, hias cempaka kenangan menempa, mekarnya kuntum pujaan negara. Rangkaian acaranya ini mengusung tema Palembang sih, jadi Feby akan menggunakan busana Palembang dan kebetulan Ajatnya menggunakan seragam. Dan nanti juga akan ada pedang pora. Tak sampai di situ, momen menarik lainnya ketika Feby seperti melepas kerinduannya ketika bernyanyi bersama para sahabatnya yang dulu tergabung dalam grup vokal Blink. Meski mengenakan pakaian adat, namun Feby yang ditemani oleh suami tercinta tampak begitu lepas bernyanyi tembang bertajuk Emotion milik Destiny's Child. Lantas, akankah Feby bakal meninggalkan karir keartisannya dan siap menjadi seorang istri polisi atau anggota Bayangkari, mendampingi suami kemanapun ditugaskan atau justru sebaliknya? Patah hari